Pak Purbaya kesel banget dengan Pertamina karena sebenarnya kita tuh bisa untuk tidak mengimpor BBM asal kita bisa membangun kilang minyak di Indonesia, dan ternyata itu semua tergantung pada Pertamina. Sampai Pak Purbaya mengatakan Pertaminanya aja yang malas. Pak Purbaya saya pikir informasi, tidak mengetahui tentang kilang, dan bahwa pembangunan kilang itu tidak semata hanya bicara tentang uang. Memang bodoh banget negara ini, aneh. Memang brengsek nih BUMN-BUMN kita nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia ini memang gagal paham sekali nih. Jadi gagal kelola, jadi negara yang betul-betul konyol ya namanya Indonesia ini. Tahukah anda, sumber minyak Malaysia dulu diuruskan sepenuhnya oleh gergasi minyak luar negara seperti Shell dan Esso sejak zaman kolonial. Namun, penubuhan Petronas pada 1974 mengubah segalanya, mengembalikan kawalan ke atas khazanah negara. Hasilnya, sejak ditubuhkan, Petronas menyumbang lebih 1.4 trilion ringgit kepada belanjawan negara. Contoh, baru kemarin dikritik Menteri Keuangan, besoknya langsung boom, kilang Pertamina Dumai kebakaran lagi teman-teman. Dan ini bukan yang pertama kali loh, waktu itu juga pernah kebakaran. Rabu malam 1 Oktober 2025, kilang minyak Pertamina di Dumai Riau teman-teman terbakar hebat. Padahal sehari sebelumnya kita tahu video viral Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa udah nyentil keras Pertamina soal lambatnya bangun kilang baru serta masalah. Memang negara bodoh pada sahabat. Memang yang dikatakan bedek itu memang Indonesia itu memang tolol, memang bodoh, tidak mau mengelola minyaknya sendiri, malah dijual ke negara lain, malah dibeli dengan harga yang mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang sudah bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Menteri Keuangan Indonesia yang berani mengkritik Pertamina ataupun Petron yang ada dekat Indonesia. Kenapa sampai saat ini tidak bisa untuk membangun kilang, memproses kilang minyak sendiri tanpa harus diimpor ke Singapura ataupun ke negara-negara lainnya para sahabat. Ini merupakan suatu usulan yang bagus para sahabat. Tetapilah kan Indonesia, mungkin Indonesia itu kalau mau dimajukan ada kritikan semacam itu, malah dibilangnya pejabat yang berbuat statement macam itu sok-sokan, sok pintar macam itu. Banyak yang dikritik para sahabat tentang Menteri Keuangan yang baru ini, Purbaya ini. Tidak ada yang berani para sahabat yang melontarkan kata-kata macam mana Indonesia itu bisa mengelola minyak itu sendiri. Tidak ada, mungkin hanya konten-konten kreator. Tapi kalau konten-konten kreator itu kan berbicara tentang minyak, membandingkan studi banding dengan negara-negara lainnya. Seperti kita tak perlulah bandingkan dengan negara-negara mana. Bandingkan dengan negara jiran kita, negara Malaysia, yang merupakan minyak Petron dikelola sendiri oleh Petronas dengan mendapatkan keuntungan berapa bilion setiap tahunnya. Sedangkan Indonesia jual lebih mahal dan rugi para sahabat. Kenapa nggak rugi? Punya minyak itu apa ya? Punya minyak sendiri malah diimpor ke negara orang dan diekspor lagi. Itulah yang membuat rugi. Dan ketika ada pejabat yang mengusulkan kenapa tidak buat sendiri macam itu, bahkan investor dari China ingin membuat kilang tersebut dekat Indonesia, tetapi ditolak tuh mentah-mentah oleh Pertamina, mau buat sendiri. Tapi sampai kapan mau buat sendiri? Bahkan menyentil-nyentil Pak Purbaya ini para sahabat. Aku dukung Pak Purbaya yang berani mengajukan kritikan kepada Pertamina. Para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tapi sebelum videonya dilanjut, jangan lupa bantu subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan dari video terbaru dari Mas Farhan. Are you ready? Let's go.
Memang bodoh banget negara ini, aneh. Memang brengsek nih BUMN kita nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia ini memang gagal paham sekali nih. Jadi gagal kelola, jadi negara yang betul-betul konyol ya namanya Indonesia ini. Lu bayangin penduduknya ratusan juta, hampir 300 juta penduduk Indonesia. Tapi bisa-bisanya negara sebesar kita impor minyak dari negara sekecil Singapura. Ini sedih banget sih, ini memang konyol banget. Dan memang hampir 30 tahun kita ini dibodoh-bodohin. Hampir 30 tahun Indonesia nggak pernah bangun kilang minyak yang baru. Dan ini akibatnya apa? Kita jadi budak guys. Ya memang bodoh. Karena lu bayangin aja Indonesia impor apa sih? Ada Pertamax Turbo lah, ada Pertamax segala macam. Kita impor itu dari Singapura. Terus bukan cuma itu juga, kita juga impor minyak dalam bentuk crude dari Timur Tengah. Jadi minyak-minyak itu kita impor dalam bentuk bahan baku dari Timur Tengah. Kalau yang udah jadi kita impor juga dari Singapura, kan bodoh banget. Sementara Indonesia sendiri punya minyak, apa yang dilakukan dengan minyak Indonesia? Diekspor ke luar negeri buat disuling lagi, dikilang lagi di Singapura. Habis itu minyak kita diapain? Kita impor lagi ke Indonesia, kan bodoh. Memang bodoh banget negara ini, aneh. Isinya orang-orang tolol, orang-orang serakah. Dan lu pasti tahu dong, kenapa disetting sedemikian rupa supaya Indonesia selalu mengimpor dari Singapura. Nggak masuk akal. Tapi ya itu realitanya negara rampok ini. Kita pelihara terus rampok-rampok bajingan-bajingan itu. Untuk apa? Menyengsarakan kita. Yang harus beli bersiapa sih? Minyak-minyak itu kita. Terus udah beli minyak, minyaknya kualitas jelek lagi. Memang brengsek nih BUMN kita. Jadi kilang itu soal kilang minyak, Menko sentil, cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja, karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka, kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Pak Purbaya, saya pikir ini ya, dari Pertamina tidak mengetahui tentang kilang dan bahwa pembangunan kilang itu tidak semata hanya bicara tentang uang saja. Pak Purbaya tidak tahu bahwa ini juga menyangkut geopolitik global, geopolitik internasional. Saya kasih contoh mengingatkan saudara Purbaya supaya tidak asal bicara. Pembangunan kilang Tuban yang telah disepakati oleh Pertamina, pemerintah Republik Indonesia dengan Rosneft dari Rusia, sampai hari ini tidak bisa dilakukan pembangunannya. Padahal Pertamina telah mengeluarkan uang triliunan rupiah membebaskan tanah di Tuban untuk pembangunan kilang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Amerika mengembargo Rusia akibat perang Ukraina. Dan sampai sekarang Rusia tidak mampu membangun kilang tersebut. Apakah Indonesia bisa apa dengan sanksi? Gak ada yang lain. Tidak bisa apa-apa. Jadi kalau Purbaya asal bicara, sebaiknya kurang-kurangilah. Merasa paling jago dari semua orang, merasa paling rajin dari semua pejabat, merasa paling mampu dari semua pejabat yang ada, dan paling fatal adalah menyepelekan, menggampangkan persoalan bangsa yang ada. Biasanya orang yang menggampangkan dan menyepelekan masalah akan terjerembab di tengah jalan dan jatuhnya itu akan menjadi menyakitkan. Pak Purbaya kesel banget dengan Pertamina karena sebenarnya kita tuh bisa untuk tidak mengimpor BBM asal kita bisa membangun kilang minyak di Indonesia, dan ternyata itu semua tergantung pada Pertamina. Sampai Pak Purbaya mengatakan Pertaminanya aja yang malas. Jadi selama ini tuh kita punya minyak mentah, kita jual keluar dan kita beli kembali. Iya bener banget Rin, karena kita nggak punya kilang yang cukup untuk mengolah minyak mentah tersebut menjadi BBM siap pakai. Padahal sebenarnya janji dalam pembuatan kilang minyak itu sudah sejak 2018, dan ini disampaikan langsung oleh Pak Purbaya sewaktu masih di kemaritiman. Katanya udah janji nih akan bangun 7 kilang dalam waktu 5 tahun. Tapi sampai sekarang nggak ada satupun yang terbangun. Bagi Pak Purbaya, kita rugi besar sebenarnya kalau kita nggak bangun kilang. Karena kita beli terus nih dari Singapura. Apalagi ada yang namanya fluktuasi ya, harga minyak dunia kan. Itu sangat berpengaruh banget pada Indonesia guys. Jadi sebenarnya kalau ada pembangunan kilang minyak di Indonesia dan kita mengolah sendiri minyaknya, ada potensi kita nggak impor sama sekali. Iya dong, ada potensi untuk kita nggak impor. Tapi nggak tahu nih pihak Pertamina. Kata Pak Purbaya nggak mau membangun kilang tersebut. Sampai dikatakan oleh Pak Purbaya itu Pertaminanya aja yang males. Jadi bukan karena nggak bisa bikin, tapi karena males. Makanya Pak Purbaya yang menduduki kursi Kementerian Keuangan saat ini benar-benar akan mendesak pembuatan kilang minyak tersebut. Tuh lo lihat tuh si Kalagondang. Giliran Bahlil Sektif Purbaya salah baca data.
Salah baca data bagaimana Gondang? Terus nih si Luhut nih, begitu juga tuh. Luhut pasang badan, jangan hentikan MBG katanya. Terus PDIP nih, Pertamina disebut malas, Menko Perbaya disemprot PDIP, jangan so jago. Lah emang jago. Emang Pertamina males-males, udah bensinnya busuk ya kan. Terus korupsinya juga merajalela. Makanya selalu gue ingetin sama temen-temen nih, ayo kita gabung rame-rame nih, kita jagain Pak Baya. Soalnya nih, kalau Luhut udah turun tangan, terus PDI juga udah turun tangan, sama si Gondang juga udah turun tangan, itu tandanya Pak Baya bener. Makanya kita sebagai netizen kita kawal bareng-bareng. Intinya salam aja buat Pak Baya ya, entah anaknya misalnya ngeliat video gua, atau keluarganya, atau bininya, atau siapa dah. Tolong sampein ke Pak Baya, jangan takut. Kita sebagai warga Indonesia, netizen Indonesia, support Pak Baya 100%. Tapi ada catatannya, selagi kerjanya bener buat belain rakyat. Kalau misalnya Pak Baya nanti suatu saat kagak belain rakyat lagi, ya kita omelin bareng-bareng gitu ya. Soalnya nih, yang begini-begini mah biasanya nih diserang-serangin sama petinggi-petinggi, bener. Makanya kudu kita kawal bareng-bareng, kita kawal. Betul. Kita awasin bareng-bareng nih Pak Baya. Oke kawan, padat banget lo. Tahukah anda, sumber minyak Malaysia dulu diuruskan sepenuhnya oleh gergasi minyak luar negara seperti Shell dan Esso sejak zaman kolonial. Namun, penubuhan Petronas pada 1974 mengubah segalanya, mengembalikan kawalan ke atas khazanah negara. Hasilnya, sejak ditubuhkan, Petronas menyumbang lebih 1.4 trilion ringgit kepada belanjawan negara. Contohnya, pada 2025, 32 bilion ringgit atau 8% daripada bajet adalah sumbangan Petronas. Namun, negeri Sarawak, salah satu negeri dalam Persekutuan Malaysia, menubuhkan Petros untuk mengawal hak minyak dan gas di kawasannya. Ini mengingatkan kita kepada sejarah penubuhan Petronas walaupun konteks dan motivasi mereka berbeza. Apapun, ini berpotensi mengurangkan hasil negara dan menimbulkan ketidakpastian, menggusarkan pelabur asing seperti ConocoPhillips. Apa pendapat rakan? Termurah sekali. Termurah dalam rantau ASEAN. Lebih-lebih murah. Selama kalau dekat Thailand, negara ASEAN ini, Malaysia yang termurah. RM5, Indonesia RM4.50, Filipin RM4 lebih. Yang peliknya, pasal ada ramai pertikaian, Malaysia ni pengeluar minyak. Kenapa kita tak boleh subsidikan minyak? Tapi kita tengok pengeluar lain, Saudi RM3. Saudi lagi mahal daripada Malaysia. Padahal Saudi ialah kos pengeluaran dia paling rendah. Kos pengeluaran dia ambil dari tanah je, kita kena pergi laut. Dia cucuk je tanah keluar minyak. Betul. Dia orang rasa kos pengeluaran dalam RM5, RM6 setong US dollar. Kita 20 lebih. Tapi mereka jual lagi mahal kepada rakyat. Harga kawalan. Kita tengok yang apa ni, yang lain. Iraq RM3 lebih. Ya. Yang murah pada masa sekarang Iran dengan Venezuela saja. Ya. Yang lain semua tinggi. Iran. Dan saya juga terbaca Indonesia juga baru saja membuat rasionalisasi fuel dia masa zaman Jokowi mula-mula memerintah dulu, dan juga terjadi juga chaos juga di negara mereka. Ada yang bakar kereta dan sebagainya. Adakah kita akan jangkakan perkara yang sama di Malaysia? I rasa tak, because you kena tengok Indonesia punya bangunan di tahap mana. Dia kalau nak kirakan purata pendapatan Malaysia berbanding Indonesia, kita 3 kali ganda pendapatan daripada dia. Lagi tinggi. Tapi dia orang punya harga minyak RM4.50. RM4.50. Jadi I rasa kita dah berpengalaman daripada dulu. Saya ingat dulu masa Pak Lah naikkan harga minyak kan, semua kapul lah, macam-macam lah. Tapi kita boleh survive. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang tidak dinafikan yang dikatakan oleh Benik itu para sahabat. Memang bodoh banget negara ini ya para sahabat. Ketika dikritik oleh Menteri Ekonomi yang terbaru oleh Purbaya ini para sahabat, bahwasanya Indonesia itu masih beli minyak, ekspor minyak dari negara-negara lain, sedangkan minyak mentah kita di sini ini yang produksinya, siapa yang tak tahu kalau Indonesia yang dikatakan kaya raya dari minyaknya, dari emasnya, dari sawitnya, memang tidak dinafikan, memang benar-benar kaya, tetapi tidak diproduksi sendiri, tidak menyediakan kilang sendiri macam itu. Bahkan mungkin
kalau diproduksi sendiri apakah nanti tidak bisa dikorupsi macam itu mungkin para sahabat. Jadi kalau dijual ke orang, ke negara lain mungkin bisa dikorupsi macam itu para sahabat. Jadi aku agak tahu dengan Indonesia, apabila ada seorang menteri ataupun pejabat yang memang betul-betul mau mengkritik, mau mau membela rakyat, mengkritik Pertamina, kenapa tidak bisa menyediakan mesin tersebut, para sahabat, kilang tersebut untuk disuling sendiri dan tidak perlu dihantar ataupun dijual ke Singapura ataupun ke Timur Tengah macam itu. Jadi intinya banyak yang mengkritik, banyak yang tidak suka, bahkan ada yang mengatakan si Bapak Menteri ISDM yang Abang Bahlil itu mengatakan salah baca data, dan juga dari PDIP yang keluar juga mereka mengatakan jangan sok jago, jangan sok pandai macam itu. Itulah dekat Indonesia. Kalau bercakap kita ini para sahabat hanya konten-konten kreator, hanya memberikan statement-statement baru apabila kita viral macam itu. Jadi sampai ke menteri kita, menteri itu boleh menyampaikan, tetapi tak semua menteri berani untuk menyampaikan ketika di parlemen tersebut para sahabat. Tapi kalau Pak Purbaya ini selagi masih menyokong untuk kebutuhan masyarakat dan masih bersama dengan masyarakat, netizen Indonesia, mereka sendiri mengatakan kami akan selalu kawal, akan selalu dukung Pak Purbaya selagi itu masih berpihak kepada masyarakat. Kalau kalian tak berpihak ke masyarakat, nah kalian tahu sendiri nanti dihujat oleh netizen Indonesia macam itu. Kan memang aneh para sahabat, Indonesia kalau bisa membuat sendiri itu dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga kepada rakyatnya gitu kan, kenapa kok mau dijual? Itu pertanyaan yang sangat-sangat menjadi pertanyaan sampai sekarang para sahabat. Kenapa nggak buat sendiri? Dan juga Indonesia kan memang banyak orang yang pengangguran, memang sangat susah untuk cari kerja. Kalau bangun sendiri dan juga menciptakan lowongan pekerjaan kepada masyarakat dan juga hasilnya lebih bagus, lebih banyak untungnya, dan bisa menjual murah kepada masyarakat. Karena kalau tak salah Indonesia itu pengeboran kilang dekat Indonesia itu ada 8 sahabat, ada 8 ya kilangnya dekat Indonesia. Itu semuanya dijual mentah-mentah ke negara lain, termasuk ke Singapura, dan dibeli lagi setelah disuling oleh Singapura dan dengan harga yang mahal macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, saya minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.